Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Kediri beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Kediri yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa beraktivitas dengan lancar dan sehat walafiat. Tak lupa sholawat ma'asalam kita tujukan kepada junjungan Nabi Yuna Muhammad SAW, karena atas jasa beliaulah kita bisa mengenal ad-dinul Islam, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Kediri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas sedikit tentang bagaimana sih menghidupkan Qiyamul Lail. Sebelum ke situ, kita harus tahu dulu apa Qiyamul Lail itu dan kapan waktunya. Qiyamul Lail adalah bangun di malam hari untuk melaksanakan ibadah seperti sholat witir, sholat tahajud, sholat hajat, kemudian disambung dengan membaca Al-Quran lebih sempurna. Nah, kapan waktunya? Waktunya adalah setelah sholat isya sampai waktu subuh. Sebagian besar ulama itu mengatakan waktu yang paling utama itu di sepertiga malam. Mengutip dari Detik Islam, Syekh Ali Jum'ah menyampaikan, diperkirakan waktu sepertiga malam itu diantaranya di antara jam 1 sampai waktu subuh. Nah, pemirsa rahimakumullah, ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Kediri, agar diri kita bisa istiqomah melaksanakan Qiyamul Lail, ada beberapa kiat atau usaha yang harus kita usahakan. Di antaranya ikhlas. Yang pertama ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena apabila kita bisa melaksanakannya semata-mata karena Allah tanpa mengharap balasan apapun darinya, maka Allah itu akan mudah memberikan pertolongan atau taufik kepada kita, sehingga kita mudah melakukannya. Yang kedua, rasakan bahwa Allah itu menyeru langsung diri kita, menyeru langsung untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Jika kita mampu menghadirkan perasaan itu dalam hati kita, maka hati kita akan mudah atau kita akan diringankan untuk bangun dan melaksanakan Qiyamul Lail. Yang ketiga, pahami keutamaan Qiyamul Lail. Keutamaan Qiyamul Lail, sebagian besar ulama mengatakan yang paling populer itu diantaranya adalah masuk surga tanpa hisab. Siapa sih yang tidak ingin? Saya kira semua umat Islam menginginkan itu. Maka dari itu kita harus tahu keutamaan Qiyamul Lail untuk memberikan semangat pada diri kita sebagai pemantik dalam hati kita untuk tergerak melakukannya. Yang keempat, melihat semangat orang-orang ulama terdahulu. Kenapa? Karena salafus soleh atau ulama terdahulu itu mendapatkan kenikmatan ketika mereka bisa melakukan Qiyamul Lail dengan istiqomah. Mereka mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman dunia dan akhirat. Yang kelima, paksa diri. Nah, kenapa harus dipaksa? Karena pelaksanaan waktu Qiyamul Lail itu berada pada malam hari, di mana para manusia atau orang-orang sedang terlelap tidur, sedang nyaman-nyamannya mereka tidur. Maka dari itu kita harus mempunyai tekad yang kuat, kita harus paksa diri kita untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Kemudian selanjutnya
menjaga adab tidur. Nah, kenapa harus dijaga? Karena supaya kita bisa ringan bangun, bisa mudah bangun. Seperti halnya kita harus seperti halnya kita harus berdoa sebelum tidur, kemudian tidur dalam keadaan suci, miring sebelah kanan dan menghadap ke kiblat. Supaya kita tuh lebih mudah, dan kalau bisa kita usahakan tidur lebih awal. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu adalah menjauhi dosa ataupun maksiat. Kenapa? Karena manusia yang bergelimang dosa ataupun maksiat itu sangat sulit mendapatkan taufik. Artinya sudah tertutup dengan perbuatan-perbuatan maksiatnya. Maka dari itu kita harus bisa menjauhi maksiat dan dosa supaya kita mudah mendapatkan hidayah ataupun taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kementerian Agama yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana kiat-kiat atau usaha diri kita untuk bisa melaksanakan Qiyamul Lail. Apabila dari awal hingga akhir saya membahas ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.